kembali lagi di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Senang sekali loh bertemu kembali dengan patener semuanya. Dan seperti biasa kita kalau mau produksi pasti selalu swab antigen dan hasilnya semuanya negatif. Jadi ngingetin nih untuk patener sekalian jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Kalau begitu saya izin buka masker ya supaya bicaranya lebih leluasa. Nah, oke baik. Kita kali ini akan membahas UMKM yang keren dan juga kreatif dan hari ini spesial dari Bali. Nah, UMKM yang pertama ini adalah wisata budidaya di bidang pertanian yang mengkombinasikan aquaculture atau pemeliharaan hewan air seperti lobster dan juga ikan kecil bersamaan dengan tumbuhan hidroponik yang selama ini kita kenal sebagai sistem budidaya tumbuhan dengan media tanam air atau yang biasa disebut dengan aquaponik. Seperti apa? Kita lihat langsung liputannya. Jadi 2 tahun yang lalu kita memulai menanam dengan cara aquaponik ini, di mana sayuran kita tanam di atas dan di bawahnya kita membudidayakan lobster air tawar dan gurami, sehingga kita punya panen double. Di sini kita membiarkan lobster ini dan gurami ini mendapatkan asupan dari tanaman di atasnya, oksigen yang tercipta turun ke bawah dengan tetesan air ini, lalu naik lagi ke atas dengan pompa di mana membawa pupuk alami untuk si tanaman tersebut sehingga mereka mempunyai simbiosis mutualisme. Di sini kita menanam berbagai jenis selada sehingga kita bisa memakannya tanpa harus dimasak sehingga nutrisinya terjaga. Lalu kita juga ada pakcoy, ada selada merah, ada selada batik, merah dan hijau, ada kangkung, yang semuanya adalah bahan makanan sehari-hari yang kita bisa olah. Lalu lobster ini berasal dari sungai-sungai di Australia dan Papua Nugini. Mereka dari air tawar, mempunyai daging yang sama dengan lobster air laut. Untuk saat ini kita konsumsi sendiri. Nah, bibit kita bisa memulai seperti ini. Setelah dia mempunyai 2 daun, kita pindahkan ke setup aquaponik kita. Dan di bawahnya kita lihat lobster air tawar kita ini, dia jenis si capit merah. Dia bisa besar seperti ini, sampai 13 inci bisa. Dan yang berwarna orange di capitnya ini adalah yang jantan. Ada berbagai cara dan metode yang bisa dilihat sekarang ya, banyak di Instagram, bisa melihat pengalaman dari urban farmer yang lain. UMKM yang ini memproduksi jus dan juga jamu yang berkualitas yang bermanfaat untuk membersihkan tubuh dari racun. Tentunya supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, jus ini juga sangat praktis karena bisa langsung diminum. Kalau yang mau saya coba sekarang ini adalah jamunya nih. Ada 2, jamu sirih dan juga jamu kunyit asam. Aku mau coba yang kunyit asam ya. Enak loh. Nah, selain mereka menyediakan healthy juice, ada juga makanan yang juga sehat. Healthy snack seperti granola. Kita lihat ya. Kita mulai tahun 2021 gitu ya. Saya sama Genji setelah kita jalan gitu di trainingnya sendiri gitu ya.
2021 saya sama Genji akhirnya menjadi dekat dan kita punya trust. Dan kemudian kita tahu nih bahwa untuk badan yang sehat itu nggak cukup untuk training aja. Kita juga butuh nutrisi. Produk ini nggak akan bisa kita jual kalau nggak kita pakai sendiri gitu. Itu awalnya. Kenapa kita menggunakan Genji Healthy Juice and Snack gitu. Juice ya tadi minumannya menjadi sangat simpel dan kemudian snacknya juga makanan sehat tuh nggak ribet kok gitu. Minuman sehat tuh nggak ribet dan kita bisa buat itu menjadi hal yang gampang diakses dan kemudian enak juga rasanya. Karena pandemi juga banyak orang yang kemudian mungkin mengalami stres, banyak orang juga yang diem di rumah gitu ya. Dan kemudian untuk itu kita coba nih untuk mengakomodir dengan produk-produk kita yang sehat gitu. Jadi kita ada jamu, 2 ada jus. Jamu dan jusnya ini sendiri memang untuk ngebantu gitu ngebangun imun sistem. Ini sekarang kita ada di proses pembuatannya seperti apa dan bahan-bahannya. Jadi di sini kita bisa lihat kita pakai bahan dasarnya adalah kunyit, kita juga ada jahe dan kita ada laos. Jadi kunyit ini yang kita gunakan untuk anti-inflammatory dan kemudian jahe yang kita gunakan untuk menghangatkan badannya. Dan kemudian ada asam dan kita juga menggunakan gula kelapa. Untuk akses kita sendiri, kita ada di Instagram. Nah, itu kita bisa order dan kemudian ada Genji Healthy Juice, ada Genji Training juga. Jadi trainingnya juga bisa dilihat di situ dan kemudian asupan atau nutrisinya bisa dilihat di Instagram Genji Healthy Juice and Snack. Yang ini adalah Bago Bali. Mereka merupakan aplikasi transportasi online khususnya di wilayah Bali yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Bandung dan Bali. Aplikasi menawarkan 4 fitur berupa ada Bago Ride, ada Bago Food, ada Bago Car, dan juga ada Bago Send. Seperti apa cara kerjanya? Kita lihat liputannya. Jadi motivasi awal kita di sini itu karena ingin mengembangkan perekonomian di Bali yang sekarang ini dan karena banyak tempat wisata yang tutup perihal COVID-19 yang sekarang ini ada. Jadi penyakit ini banyak membuat usaha-usaha itu jadi tutup semua. Kami ingin meningkatkan bisnis-bisnis yang lain itu kepada aplikasi Bago ini agar perekonomiannya jauh lebih berkembang lebih pesat. Model bisnis yang saya buat ini yaitu jenis jasa pengantaran atau penjemputan, jasa pembelian makanan khususnya UMKM ataupun pengantaran barang yang ada sekarang ini. Oke, di sini ada divisi IT programmer kita, dia sedang mengerjakan website. Updatean websitenya itu tentang detailnya aplikasi Bago ini seperti apa. Di sini ada tim konten kita. Nah, di sini ada konten yang kita buat itu diskon 90% untuk pengguna baru yang ada di Bago. Nah, di sini juga konten-konten detailnya aplikasi Bago itu seperti apa yang akan kita post juga di Instagram kita. Dan banyak juga diskon-diskon reguler yang kita buat konten-kontennya yang ada di Bago ini. Kunci sukses kami selama di Bago ini adalah menekuni apa yang menjadi bisnis ataupun pekerjaan yang sekarang ini kita jalani. Untuk aplikasinya bisa di-download di Play Store, Bago Transport and Food Delivery, dan Instagramnya di Bago_Bali.
lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kita langsung bahas yuk UMKM yang berikutnya. Yang ini adalah UMKM yang memproduksi beragam kerajinan berlukis wayang. Jadi produk ini 100% handmade dengan gaya lukis khas dari Kamasan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Jadi Kamasan ini merupakan desa yang terkenal dengan pelukisnya. Lukisan pada produknya itu menggambarkan cerita budaya Bali seperti cerita rakyat atau cerita dewa-dewi. Kayak gini nih, keren kan? Dari 2018, di mana saat itu saya berpikir saya lahir di desa seni. Saya ingin menjadi bagian dari pelestarian seni yang ada di desa Kamasan ini. Awal mula saya memulai ini waktu saya duduk di bangku kuliah semester 2. Nah, jadi waktu itu dengan ilmu yang saya miliki, yaitu manajemen bisnis, saya ingin menerapkan di bisnis saya ini. Saya ingin merangkul pelukis-pelukis yang ada di desa Kamasan. Nah, jadi di sini kita mempraktekkan melukis wayang Kamasan. Jadi tahap pertama dalam melukis wayang Kamasan ini yaitu membuat sketch atau istilahnya yaitu ngereke. Di sini saya bersama Pak Nengah sedang ngereke keben dengan gambar Dewi Saraswati atau simbol ilmu pengetahuan. Nah, setelah proses sketch atau ngerike dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Untuk pewarnaan ini dimulai dengan mewarnai warna yang muda. Setelah warna muda ditumpuk dengan warna yang tua. Setelah pewarnaan yaitu proses cawi. Cawi itu berfungsi untuk menghidupkan gambar agar lebih hidup, agar lebih menjiwai. Setelah proses pewarnaan dan cawi, yang terakhir yaitu proses finishing. Kirtania Wayang Kamasan dapat ditemukan di sosial media, di Instagram yaitu kirtania_wayang_kamasan. Kemudian untuk WhatsApp 087 852 824 718. UMKM yang berikutnya adalah Bali Fine Craft. Jadi mereka ini merupakan kerajinan ekoprint. Tahu dong ekoprint kan? Teknik untuk memberikan pola pada bahan atau kain yang menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lain yang menghasilkan pigmen warna. Produknya banyak, ada tas, pakaian, topi, dan juga yang lainnya. Dan yang ini yang mau aku tunjukin adalah clutch. Ini lucu banget, bagus banget deh. Tuh. Dalamnya juga keren loh. Bali Fine Craft. Bermula saya mengusaha ini tahun 2013. Dengan alasan kenapa saya membuat usaha ekoprint berawal dari hobi. Berawal dari itu, saya tahun 2016 sudah mempunyai ide apa ya usaha yang tidak sama dengan orang lain begitu. Akhirnya berawal dari hobi, pertama hobi, lama-kelamaan ada yang suka, bagus, saya coba dong, saya beli, teman-teman seperti itu. Akhirnya dengan tahun 2019, tanggal 6 Januari tepatnya, saya memulai usaha ekoprint ini dengan nama Bali Fine Craft. Kami hari ini lagi sedang membuat dompet, salah satu produksi dari Bali Fine Craft, yaitu dompet duar resleting yang berbahan dari kain ekoprint yang saya buat ini sekarang dengan bahan katun sutra haputai. Awalnya kita seperti ini, kain
kita setrika dengan M33, kainnya ekoprint. Yang proses ekoprintnya tadi sudah saya sebutkan tadi, sekitar membutuhkan waktu 6 sampai 10 hari. Prosesnya seperti ini kainnya. Daunnya seperti ini contohnya. Untuk mungkin saya bilang teman-teman ya, kalau ingin mengetahui atau ingin kepoin Bali Fancraft, silahkan follow Instagram @BaliFancraft, Facebooknya juga sama namanya Bali Fancraft, website kita juga Bali Fancraft. Oke, yang berikutnya adalah Demesa Kebaya. Jadi ini UMKM di bidang fashion yang menyediakan kebaya khas Bali dengan model yang beragam. Jadi mulai dari kebaya tradisional sampai dengan modern itu ada. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang sejuk seperti bahan brokat dan juga katun. Warna pada kebaya Bali ternyata memiliki makna tersendiri. Putih dan kuning itu biasanya untuk acara keagamaan. Nih seperti ini ya. Nah, kalau untuk acara lainnya bisa digunakan warna-warna selain putih dan kuning. Ide-ide dulu itu kita kan jualan pakaian adat satu aja, jadi dari cowok. Lalu kita itu bertambah kebaya dan fashion dan lain-lain. Sekarang sampai ada tasnya juga, kita bikin handmade tas. Tapi kita masih dibuatkan dari kain endek Bali, itu kombinasinya. Itu pakaian adat itu termasuk dari berbagai macam kain, yaitu brokat, ada rayon, ada katun. Terus kalau cowok itu ada safari yang buat sembahyang cowok atau ke kondangan. Terus kita juga ada anak-anak. Kita ada setelan kebaya, kamen, terus selendang. Kalau itu ke pura, sembahyangnya orang Bali, itu pakai khusus putih atau kuning. Ya, jadi kalau ke kondangan, bisa berbagai macam warna. Nah yang ini, cardigan bahan endek, biasanya dipakai acara resmi. Dari yang sebelah ini kebaya dari bahan brokat, yaitu yang ini kamennya bahannya moss crepe. Nah, ini kita pakaian juga payet premium. Ini namanya selendang. Dan ini set ini biasanya dipakai masyarakat Bali. Kita juga ada di Facebook dengan Demesa Kebaya Pakaian Adat, dan lalu ada di IG Demesa Kebaya Fashion. Harapan saya setelah pandemi ini kita akan juga terus berkembang, maju terus, rajin, tekun, dan jujur. Pateners, kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Nah, kalau aku udah pakai masker gini berarti aku akan ngobrol dengan narasumber nih. Jadi narasumber yang ini berhubungan banget sama era digital. Jadi kita tahu ya kalau di era digital seperti ini kan konten marketing tuh menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling populer karena mampu meningkatkan web traffic, brand awareness, dan juga untuk penjualan produk. Tapi tidak sedikit tentunya UMKM yang masih kebingungan nih, apa yang harus dilakukan untuk digital marketing, apa yang harus dilakukan untuk konten marketing, bagaimana juga caranya untuk membuat konten yang
bisa menarik pelanggan. Nah, sudah hadir bersama saya adalah Oki dari socialpost.id. Hai Mas Oki. Halo Mbak. Selamat datang di Paten ya. Makasih. Jadi kita ini kan mau memberikan inspirasi dan juga solusi nih untuk para pelaku UMKM. Nah, Mas Oki ini kan dari socialpost.id itu yang adalah sebuah agensi digital marketing ya. Betul, betul. Tapi boleh diceritain nggak sih Social Post ini sebetulnya apa? Terus udah gitu servisnya apa aja? Oke. Jadi kalau Social Post itu fokusnya membantu UMKM untuk membuat konten, lalu juga untuk digital marketingnya, dan juga pembuatan website. Jadi UMKM silakan fokus sama produksi aja, untuk konten, digital marketing, dan pembuatan website itu kita yang ngatur. Oke, nah kira-kira kalau dari socialpost.id tuh apa aja sih yang bisa kita lakukan nih melalui Instagram marketing misalnya gitu? Oh, pastinya sih kalau di Instagram tuh kita bermain dengan konten ya. Nah kalau konten itu tentu kreativitasnya yang dipacu. Gitu. Kalau di era pandemi kayak gini, objektif dari klien biasanya seperti apa tuh? Wah. Apakah cuma untuk mendapatkan followers atau langsung menuju ke penjualan dan pembelian? Kalau dulu sih memang orang kan bertahap ya, mulai dari awareness dulu, lalu ada consideration, baru conversion. Kalau sekarang to the point aja langsung ya, gitu. penjualan. Pokoknya dapat duit, putar lagi gitu ya. Otomatis itu yang kita harus putar otak gimana caranya UMKM ini juga untung gitu. Benar. Nggak keluar duit aja lalu boncos kasarnya gitu kan. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi sih. apa yang langsung dikeluarkan harus sesuai nih dengan apa yang kita butuhkan juga gitu betul, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada UMKM yang pakai Instagram gitu ya untuk marketingnya gitu. Terus biasanya kan kita kalau kita sebagai pengguna Instagram gitu ya, kita melihat banyak yang sponsored atau yang bikin iklan di Instagram. Dan kita ngelihat itu kita udah scroll doang gitu. Nah, ada nggak sih cara yang membuat UMKM kalau kita bikin iklan atau kita bikin konten marketing itu harus berapa lama nih supaya kita bisa menarik hati pelanggan? Harus lihat juga ya kebiasaan marketnya itu seperti apa. Apakah orang tua atau anak-anak muda. Lalu kebiasaan mereka tuh seperti apa sih, kayak gitu. Dilihat juga dari jamnya. Lalu setelah kita tahu seperti itu, seperti apa marketnya, kita create campaign apa nih yang bisa bikin mereka berhenti. Kalau bisa tuh 1 detik pertama mereka langsung berhenti. 1 detik pertama? 1 detik pertama. Harus 1 detik pertama ya? Paling lambat 3 detik. Paling lambat 3 detik. Karena kalau misalnya udah lewat ya orang udah scroll lagi, ngapain sih, males gitu, udah lewat aja sudah. Nah dengan kayak gitu ya duit keluar aja. Benar. Nah kira-kira apa tuh yang harus kita lakukan selama 3 detik pertama itulah gitu? Itu sih banyak yang bisa dimainin ya. Pertama mulai dari headline dari kontennya. Selain dari kontennya itu sendiri ya. Pertama mulai dari headline-nya, lalu juga ada lagu juga bisa dipakai jadi instrumen supaya orang tuh berhenti nonton gitu kan. Bisa juga warna dari konten itu sendiri. Kadang mengagetkan tiba-tiba warna merah, blek merah semua, tapi ada orang sendiri kan, orang apa nih gitu. Dengan gitu kan orang jadi berhenti. Lalu juga apa yang disampaikan gitu sesuai atau enggak, menjawab kebutuhan atau permasalahan orang atau enggak. Kira-kira sih sekitaran situ lah. Contoh yang paling hard selling tuh ya promo apa segala macam, potongan harga diarahkan kemana gitu kan. Nah kalau misalnya memang maunya soft selling lewat konten ya otomatis dia harus kreatif gimana menggait perhatian orang itu tuh. Sebetulnya algoritma sosial media itu kan semakin banyak dia di share, semakin banyak dia di like, di komen, itu nanti makin tersebar tuh ke akun-akun yang lain. Nah otomatis dari awal gimana caranya kita meng-create konten yang membuat kita bisa di-share atau di-like, bisa atau di-komen di gitu komen ya? Dan lain-lain kayak gitu. Intinya dari situ dulu. Itu yang harus dicari caranya. Kasih tips dong Mas Oki untuk pelaku UMKM yang untuk melakukan konten marketing, apalagi untuk meng-create si 3 detik pertama menjadi fenomenal. Ya yang pasti sih ini ya, research marketnya siapa, lalu analisa juga demografinya seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa, lalu yang membuat mereka mau nonton tuh sebetulnya konten yang seperti apa, yang relate dengan produknya, kayak gitu. Kalau misal kita udah tahu itu, kita sebetulnya udah lebih mudah tuh untuk mengkreasikan. Ya sisanya tinggal lihat kompetitor aja, kompetitor mainnya seperti ini ABCD gitu ya kan. Ya kita create something yang
kira-kira hampir sama tapi mungkin beda-beda dikit lah gitu, minimal seperti itu tuh. Itu sih sebetulnya udah kuncian gampangnya tuh. Ya kalau misalnya nanti lebih expert ya bisa main ide sendiri, coba-coba lagi cara-cara yang lain yang lebih oke, kira-kira gitu sih. Terima kasih banyak Mas Oki untuk waktunya sudah memberikan solusi untuk teman-teman UMKM nih. Siap, sama-sama Mbak. Yes, baik. Jadi Pateners ingat ya, jangan lupa bahwa 3 detik pertama itu penting banget untuk konten marketing. Dan harus dibikin konten yang memang benar-benar bisa membuat calon pelanggan itu nge-share, nge-like, atau minimal komen. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk produk-produk keren di Indonesia. Untuk teman-teman UKM, jangan patah semangat. Kita harus paham kalau misalnya memang mau berbisnis, sulit itu pasti. Tapi ya fokusnya adalah cari solusinya, dan yang jangan sampai lupa itu adalah memberikan solusi yang terbaik untuk para customer kita. Itu aja sih. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang kita sampai pada segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Bali nih. Yang pertama yang mau aku bahas adalah Crown Handicraft. Jadi untuk kamu yang pengen punya tas anyaman yang keren banget, yang kreatif banget, kamu harus lihat nih. Karena tasnya tuh lucu-lucu banget. Ada yang namanya Adelaide Bag, itu aku suka banget liatnya. Coba deh kamu cek, Crown Handicraft. Kali ini ada tas anyam yang diproduksi oleh UMKM @Crown Handicraft. UMKM ini menyediakan beragam tas dengan bentuk yang unik dan cocok banget untuk di mix and match sama OOTD kamu. Tas anyam dengan berbagai aksesoris seperti mutiara, leather, bunga rajut, dan lainnya. Tasnya pun anti air dan dijamin kuat dipakai dalam jangka panjang. Keren banget kan Pateners? Untuk produk keren yang kedua adalah Sudamala.co. Jadi untuk kamu yang lagi cari hair care atau mungkin body care, kamu harus coba nih, karena selain bahannya juga natural, yang paling penting juga mereka tuh sudah mempunyai sertifikat dari BPOM, jadi pasti aman. Memiliki rambut yang halus, wangi, dan berkilau adalah dambaan semua orang. Namun terkadang sulit sekali untuk menemukan produk hair care yang tepat. Nah, kali ini ada produk dari UMKM @Sudamala.co yang memiliki candle nut hair oil yang produknya itu dapat memperkuat akar rambut dan mengandung nutrisi folikel untuk mencegah rambut bercabang. Selain memiliki produk hair care, Sudamala juga menawarkan body care seperti sabun dan body mist yang terbuat dari bahan alami dengan wanginya yang khas. Keren banget ya! Nah, produk keren yang berikutnya adalah Ulkaloka. Jadi untuk kamu yang suka aksesoris gelang, terutama gelang dari batu alam, ini harus coba lihat deh. Ada satu nih yang keren yang aku suka nih. Jadi mereka tuh punya gelang batu lava. Terus ada silvernya juga. Wah, bagus banget sih. Ulkaloka. Produk kali ini pas banget untuk kamu pecinta batu alam. Ada UMKM @Ulkaloka yang menawarkan gelang dari berbagai jenis batu yang didesain khusus agar cocok dan nyaman untuk kamu gunakan sehari-hari. Di antaranya ada batu lapis lazuli yang dibentuk dengan 3 mineral, yaitu lazurite, kalsit, dan pirite. Gelang dari Ulkaloka ini benar-benar stand out sekali ya Pateners, dan bisa digunakan oleh siapapun. Nah, yang berikutnya adalah juhu.id. Nah, kalau kamu suka cumi panggang crispy, harus banget coba juhu.id. Coba deh dilihat. Untuk Pateners yang suka banget sama cumi-cumi, kini telah hadir inovasi baru, yakni olahan cumi dari UMKM @juhu.id. Cumi dipanggang hingga menghasilkan tekstur crispy yang dilengkapi dengan pilihan rasa original dan spicy. Produk ini tanpa pengawet dan pewarna ya Pateners, jadi aman untuk dikonsumsi. Sensasi gurih dan krenyes crispy-nya nggak ada tandingannya deh.
Lalu produk keren yang berikutnya adalah Sobas_Sweets. Kebayang ya? Kayaknya kalau kita lagi makan coklat, terus udah gitu coklatnya itu dalamnya tuh ada kacang-kacangannya juga, ada manisannya juga. Kayaknya enak banget deh. Nah, di Sobas_Sweets itu ada. Jadi semuanya coklat. Coba deh dilihat. Pateners, kalau suasana hati lagi kurang bagus, makan coklat cocok banget nih jadi mood booster. Salah satunya coklat dari UMKM @Sobas_Sweets yang menawarkan coklat dalam beragam bentuk dan varian. Tidak hanya itu, perpaduan warna-warni yang eye-catching membuat coklat ini terlihat sangat menggiurkan. Ini merupakan coklat homemade ya Pateners, jadi aman banget. Nah, yang keren juga adalah la_salatroll.bali. Jadi untuk kamu yang suka salad roll, terus pengen makanan yang sehat, tapi tetap ada rasa-rasanya, mereka tuh punya sos yang namanya sesame sauce. Coba deh dilihat deh, ini adalah la_salatroll.bali. Nah, Pateners, kali ini ada makanan sehat dari UMKM @la_salatroll.bali. Yakni salad yang digulung dengan rice paper, lalu ditambahkan sumber protein yang dapat kamu pilih sesuai dengan keinginanmu. Nutrisi yang terdapat pada la salad roll ini sudah diperhitungkan, sehingga cocok sekali untuk kamu yang ingin mengkonsumsi makanan sehat. Jangan khawatir rasa saladnya akan hambar ya, dijamin enak karena dilengkapi dengan original dan spicy sesame sauce yang menambahkan rasa lezat dari salad roll ini. Menarik ya? Nah, untuk produk keren berikutnya adalah stateofcraft.id. Jadi untuk kamu yang suka kerajinan dari resin, mereka tuh membuat resin lamp. Keren banget deh, warna-warnanya juga kreatif dan bisa di custom atau di personalize. Selanjutnya ada produk home decor dari UMKM @stateofart.id. Produknya adalah handcrafted berbahan dasar resin yang dipadukan dengan beragam bunga alami, glitter, dan pewarna. Bentuknya yang beragam bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. UMKM ini baru saja merilis produk baru yaitu resin lamp yang tentunya sangat cantik untuk diletakkan di sudut kamar kamu. Wah, kreatif banget ya. Produk keren yang berikutnya adalah Melo Doormat. Jadi kalau kamu pernah punya keset, yang ini kesetnya itu bisa dipersonalize. Keren banget, bisa ditulis nama kamu atau mungkin kamu mau kasih buat temen, bisa banget. Silahkan dilihat deh Melo Doormat. Masih dari produk home decor, yaitu keset dari UMKM @Melo Doormat. Terbuat dari ijuk kelapa yang disertakan tulisan berupa reminder, quote, ataupun nama kamu. Cocok banget nih untuk diletakkan di rumah kamu. Inovasi yang keren dan patut kita acungi jempol ya Pateners. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi bersama saya Miss Cetal, cental, centil, digital. Seperti biasa, Miss Cetal pasti akan memberikan informasi digital kepada para pelaku UMKM. Dan sekarang, yuk ikut Miss Cetal, kita ke Bali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Jadi untuk yang pertama ini Miss Cetal punya yang namanya Made in Bali. Ini adalah platform marketplace yang bisa merupakan wadah untuk para UMKM mempromosikan produk-produknya. Ingat ya, ini dia Made in Bali. Made in Bali merupakan marketplace yang berisi produk unggulan terlengkap dari Bali dengan kualitas ekspor yang menjadi wadah untuk mempromosikan produk UMKM dengan jangkauan yang lebih luas. Beragam produk dan jasa dari UMKM Bali ada di sini loh Pateners. Jadi kalau kamu mau tahu di Bali ada produk dan jasa apa saja, langsung buka aja platform ini, Made in Bali. Nah, untuk berita yang kedua ada yang namanya Temu WA. Jadi ini adalah aplikasi untuk memfasilitasi jual beli produk secara online dengan yang bisa order langsung ke WhatsApp. Tuh, enak kan? Aku juga suka yang langsung-langsung. Aplikasi Temu WA
adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Putu Sudiarte untuk memfasilitasi jual beli produk UMKM secara online. Berbagai produk dan jasa pun ditawarkan, mulai dari bisnis makanan hingga jasa servis barang elektronik tersedia di aplikasi ini. Di website ini kamu bisa mempromosikan usaha kamu dengan cara mengunjungi laman temuwa.com, kemudian klik pasang iklan dan isi deh data usaha kamu. Setelah itu, konsumen secara otomatis dapat melihat lapak kamu yang langsung terhubung dengan nomor yang kamu daftarkan di website tersebut. Putu berharap dengan adanya grup tersebut dapat membantu proses jual beli, khususnya di Denpasar. Nah, buat kamu yang suka belanja di Krishna oleh-oleh Bali, ada nih strategi yang digunakan oleh Ajik Krishna untuk menaikkan UMKM Bali. Bagaimana sih caranya? Lihat dong. Pengusaha sukses yang dikenal sebagai pemilik Krishna oleh-oleh Bali, Gusti Ngurah Anom atau Ajik Krishna, menceritakan kisahnya yang bangkit usai pandemi di mana ia sudah merumahkan karyawannya kurang lebih 2.000 karyawan. Ajik memutuskan untuk berkebun menanam kacang di daerah Bali Utara. 50% hasil panennya ia bagikan kepada masyarakat dan sisanya ia produksi yang kemudian diberi nama kacang Ajik. Dari situlah Ajik merasa bahwa harus bangkit dan harus berinovasi ketika peluang ada. Sejak pandemi, beliau memproduksi kacang Ajik dan mempunyai karyawan 12 orang dan memiliki omset sekitar kurang lebih 500 juta per bulan. Tidak berhenti sampai di situ, Ajik pun mulai menjajakan diri untuk memulai usaha pai susu. Di era digitalisasi ini, Ajik menggunakan promosi melalui berbagai platform digital untuk mempromosikan produknya agar dikenal lebih luas lagi. Nah, bagaimana dengan yang namanya brand equity? Ini dia nih. Jadi untuk berita yang selanjutnya, Miss Cetal akan kasih langkah-langkah mudah untuk membangun brand equity. Ini dia. Membangun brand equity tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Butuh usaha dan konsistensi tinggi untuk membangunnya. Pertama, kamu harus membangun identitas brand. Lalu pastikan bahwa identitas tersebut cocok dengan target pelanggan yang kamu harapkan. Kedua, kamu harus ketahui apa nilai yang terkandung dalam brand di bisnis yang kamu bangun dari segi kinerja dan citra. Kinerja menggambarkan ukuran seberapa baik produk kamu memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya produk kamu benar-benar menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, bangun ikatan mendalam terhadap pelanggan. Kamu harus membentuk ikatan psikologis yang mendalam dengan brand bisnis kamu ini. Mereka tidak akan segan untuk melakukan pembelian secara kontinu dan akan merasakan keterikatan dengan brand atau produk kamu. Sekian di Genius kali ini. Miss Cetal pamit ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih tetap bersama saya, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Patener, sekarang saatnya untuk paten surprise. Kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produknya. Siapa kira-kira target untuk hari ini? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Bersama saya, Leonardo Decario, host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, di dalam Paten Surprise kita selalu mencari UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Seperti apa? Siapakah orangnya? Ikuti saya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Dagang kelapa. Iya, Pak. Diapain kelapanya? Diparut, disanten, Pak. Oh, diparut sama disanten. Oh. Begini aja nih dagangannya. Iya nih. Hah? Iya, Pak. Nggak pengen pakai nama gitu, brand biar bagus. Pengen, Pak. Kenapa nggak dilakuin? Ya, belum ada ini. Kita ya pengen sih, cuman
Oh, belum ada modalnya buat bikin begitu. Iya, Pak. Itu penting punya nama dagang biar kelihatan dagangnya lebih profesional, kelihatan lebih kreatif, lebih menarik buat orang-orang lewat tahu, oh, ada tukang kelapa bisa parut, nggak bisa bikin santan juga. Jadi orang nggak usah repot-repot beres, udah ada di sini ya. Oh, gitu. Pengen tahu nggak caranya gimana supaya dagangannya bisa lebih berkembang? Pengen, Pak. Hah? Iya. Pengen ya? Ikut saya yuk, kita ngobrol yuk. Iya, Pak. Namanya siapa? Yandi, Pak. Mas Yandi. Mas Yandi itu kalau dagang itu mesti ada nama dagangnya. Iya, Pak. Biar dikenal sama orang dan biar terdaftar di Haki. Jadi kalau nanti punya brand atau nama dagang, tempat dagangnya itu harus daftarkan ke Haki, hak kekayaan intelektual. Oh, iya. Supaya apa? Supaya dagangannya terdaftar dan tidak ditiru sama orang lain. Gitu. Dan dagang juga mesti higienis, tempatnya mesti bersih, mesti kelihatan lebih profesional supaya orang-orang yang datang ke sana juga belinya enak. Oh, tempatnya ini bersih. Mas Yandi tukang kelapa itu selain bisa bikin kelapa jadi santan, juga tempatnya bersih. Selain jual santan sama kelapa, jual apa lagi? Udah itu aja, Pak. Itu aja. Iya. Minyak kelapa juga jual. Minyak kelapa itu titipan, Pak. Oh, titipan. Nah, ini terinspirasi dari siapa bikin beginian? Bikin kelapa ini. Dulu kan saya ceritanya kan di mobil. Oh. Jadi suka nongkrongnya di pasar. Saya perhatiin. Oh, lihat tukang dagang kelapa. Oh, dagangnya kayak gitu. Jadi kamu ikut-ikut kayak begitu. Ikutan. Oh, iya. Sehari dapat berapa duit? Nggak tentu, Pak. Oh, nggak tentu ya. Kalau sekarang nih nurun, Pak. Oh, lagi pandemi soalnya ya. Soalnya kayak pedagang-pedagang sepi, kita juga sepi. Oh, begitu ya. Ya udah, kamu pengen banget ya ada brandnya ya? Pengen, Pak. Nah, Mas, jadi saya ingatkan sekali lagi, nanti kalau udah punya brand atau nama dagang, itu sebaiknya segera didaftarkan ke Haki ya. Iya, Pak. Sekarang kita lihat yuk dagangannya yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Mas, Mas Ya, Pak. mendapatkan surprise dari Paten dan perkenalkan saya Mas Karyo dari Oh, Paten iya, Pak. Surprise di TVRI. Dan hari ini, di episode kali ini adalah Mas yang mendapatkan surprise dari kita. Oh, Selamat iya. ya. Terima kasih, Pak. Iya, ini kita kasih buat Mas berupa branding, Oh, iya. ya. Oh, iya, Pak. Parut kelapa, spesial parut. Ya, ini persembahan dari Paten Mas, Oh, iya, Pak. yang hanya tayang di TVRI. Ya, makasih banyak, Pak. Dan bukan ini saja Mas, bukan branding aja, ada tuh, ada baskom-baskomnya. Ya. Dan ada ini satu lagi nih. Ini untuk menjaga protokol kesehatan. Oh, iya, Pak. Di masa Makasih banyak, pandemi Pak. ini, Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Jadi harus pakai masker nih, Iya. maskernya. Pakai ini. Ini persembahan dari Paten juga buat Mas. Oh, iya. Ini ada gelas juga, persembahan dari Paten buat kenang-kenangan. Ya, tuh. Iya, Pak. Nih. Ada masker juga, ada sanitizer juga. Tuh ada sanitizer juga ya. Iya, Pak. Iya. Ada sarung Ya, tangan, makasih banyak, Pak. sarung tangan plastik, ada masker, sarung tangan plastik ya. Dipakai ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, dan bukan itu aja.
kita juga memberikan tambahan modal. Oh iya, makasih banyak ya Pak. Buat Bapak. Iya, Pak. Semoga usahanya semakin maju dan sukses ya. Iya, Pak. Tetap semangat. Ya. Yo Pateners, itu tadi UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa tambahan modal dan juga barang-barang untuk mensupport usahanya. Terus berinovasi, semoga minggu depan Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Tunggu saya di kota Anda. Sampai jumpa dan tetap jujur. Terima kasih Paten, udah dikasih branding, dagangku menjadi bagus, dikasih modal, sukses terus Paten. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nggak kerasa nih Pateners, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih ya sudah menyaksikan Paten. Terima kasih juga untuk para pelaku UMKM yang turut memajukan perekonomian bangsa. Dan yang pasti juga narasumber yang tadi juga sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Tapi jangan lupa juga untuk selalu melakukan dan juga menjaga protokol kesehatan supaya kita semua selalu sehat dan bisa produktif ya. Oke, kalau begitu Lihat Bajai pamit, kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama hanya di TVRI. Dadah! Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.